Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arjuna Resi Palewi dengan nomor induk mahasiswa 201804300800 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai institusi Bank Indonesia. Jadi yang pertama, profil dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini sebagai lembaga negara independen karena sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Jadi dari undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Kemudian pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Kemudian Bank Indonesia sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berkewenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kemudian sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Lanjut, visi dan misi dari Bank Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan visinya saja karena misinya di sini lumayan banyak. Jadi visinya Bank Indonesia itu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia yang maju. Kemudian misinya ini terdiri dari 7. Bisa dilihat seperti pada gambar ini. Kemudian tujuan tunggal dari Bank Indonesia. Jadi dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kemudian untuk menjaga atau mencapai tujuan tunggal itu diperlukan 3 pilar utama. Bisa dilihat seperti gambar ini. 3 pilar utamanya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir stabilitas keuangan. Lanjut, sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia ini diawali dengan kedatangan bangsa Eropa pada sekitar awal abad ke-16. Jadi pada saat itu bangsa Eropa datang ke wilayah Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 1602, pemerintah Belanda resmi mendirikan Persatuan Perusahaan India Timur atau lebih dikenal VOC. Jadi VOC ini memiliki tugas untuk memonopoli aktivitas perdagangan di sekitaran Asia pada saat itu. Kemudian untuk bank pertama yang ada di Nusantara ini berdiri sekitar tahun 1746 dengan nama Bank Van Curren. Jadi bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Kemudian pada tahun 1752, Bank Van Curren ini disempurnakan menjadi The Bank Van Curren and Bank Van Leuning. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Kemudian penutupan Bank Van Curren and Bank Van Leuning ini pada 1818 disebabkan karena krisis keuangan. Kemudian pendirian De Javas Bank pada 1828. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javas Bank atau disingkat DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Jadi sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian juga DJB ini merupakan bank sirkulasi pertama yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya, ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Jadi untuk mengisi kas negara yang terkuras oleh Perang Jawa, pemerintah Belanda memperlakukan sistem tanam paksa atau kulturstelsel di Hindia Belanda.
Jadi DJB digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa ini. Kemudian dari rentang tahun 1829 hingga 1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda pada saat itu. Lanjut, liberasi ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1870. Jadi akibat pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria atau agraris Wet yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modal pada sektor bisnis di Hindia Belanda pada saat itu. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Kemudian pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20-an, banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat pada saat itu. Lanjut, pada masa pendudukan Jepang, jadi pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB ini dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Lanjut, jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda ini berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NICA. Jadi pada masa ini NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang dari NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Namun, sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, pemerintah Indonesia pada saat itu membentuk bank sirkulasi yaitu BNI atau Bank Negara Indonesia dengan menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia. Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NICA pada saat itu membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang atau currency war. Lanjut, di sini Republik Indonesia Serikat. Jadi pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Jadi kedudukan Republik Indonesia Serikat ini berada di bawah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Lanjut, berdirinya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini berdiri pada tanggal 1 Juli 1953. Karena pada saat itu terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB tahun 1922. Jadi sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Lanjut, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan pemegang kas negara pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menggantikan status BI sebagai BNI Unit 1. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 tahun 1998, bank-bank lain yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Kemudian deregulasi perbankan terjadi pada tahun 1988, kemudian krisis moneter 1997, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini seperti sebelum yang telah saya jelaskan, pada undang-undang ini dijelaskan bahwa Bank Indonesia itu sebagai bank sentral yang independen. Lanjut, pada tahun 2004 juga itu ditentukan sebagai bahwa Bank Indonesia ini benar-benar independen. Kemudian penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort 2009. Kemudian pada tahun 2011 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Lanjut, transformasi Bank Indonesia. Jadi alasan Bank Indonesia bertransformasi ini karena dalam mewujudkan cita-cita jangka panjang atau dikenal dengan sebutan visi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Jadi di tengah lingkungan strategis yang dinamis, untuk mencapai visi Bank Indonesia yaitu bank
menjadi bank sentral yang digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets. Untuk Indonesia maju, diperlukan dukungan strategis dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Sini beberapa nilai strategis Bank Indonesia adalah yang pertama kejujuran dan integritas, profesionalisme, keunggulan, mengutamakan kepentingan umum, koordinasi dan kerjasama tim yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama atau religi. Kemudian di sini arah strategis. Di arah strategis ini ada 7 insight yang bisa kita lihat. Yang pertama cinta BI, atau bisa dijelaskan untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati. Kemudian cinta ilmu, atau bisa dijelaskan untuk belajar setinggi mungkin. Kemudian berpikir strategis, yaitu mengasah kemampuan berpikir strategis, memimpin perubahan agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gaining komitmen, kemampuan untuk memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain. Kemudian cinta Tuhan, seperti dijelaskan tadi, BI religi, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cinta keluarga, yaitu menjaga keharmonisan keluarga agar pekerjaan berjalan lancar. Namun di sini arah strategis Bank Indonesia, yaitu penetapan visi dan misi, kemudian penetapan 12 program strategis BI, kemudian transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Oke, saya rasa sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.